Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita boleh menerima berkat Tuhan Yesus lewat sarapan pagi hari ini. Mungkin temanya agak beda pagi hari ini. Nah, pagi hari ini saya ingin meneliti atau mencari-cari fakta tentang biji sesawi. Nah, pasti banyak yang tahu biji sesawi. Kita mau melihat fakta-fakta tentang biji sesawi. Ya. Dulu pada saat saya masih kecil, ya masih SD lah, SMP gitu. Saya pikir biji sesawi itu sayuran yang sering kita makan ya, kayak sayur sawi lah, semacam itu. Saya pikir itu. Tapi yang membuat saya bingung kok di situ dikatakan biji sawi itu tumbuh seperti pohon di situ katakan. Nah, setelah beranjak terus saya bertumbuh, saya akhirnya ya sudah ada internet ya. Dulu mungkin saya belum ada internet kayak sekarang. Saya browsing tentang biji sesawi. Ternyata biji sesawi ini ternyata semacam tanaman yang tumbuh di Timur Tengah atau di Palestina atau di Israel pada saat itu. Dan nama latinnya Brassica nigoa atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya mustard seeds. Nah, saya cari terus ternyata biji sawi ini ya memang tanaman yang khas tumbuhnya di Timur Tengah atau di Palestina atau di Israel. Dan menariknya tanaman ini ternyata bijinya memang kecil, tetapi bukan berarti ini bukan biji yang terkecil atau mungkin paling kecil di antara biji-biji. Mungkin kalau di tanaman yang ada di Palestina, ya ini karena biji sawi ini istilahnya ditanamkan di ladang, bukan di suatu tanaman atau istilahnya ini seperti halnya kalau kita nanam padi atau nanam jagung. Nah, semacam itu. Ditanamnya seperti itu, dia ditanam di tanah ladang. Memang dikatakan biji kecilnya. Memang saya lihat juga kalau nanti Bapak Ibu Saudara bisa browsing di internet, memang kecil bijinya. Ya kurang lebih 1 mili atau enggak sampai 1 mili lah itu tanaman biji sawi ini. Kita mau melihat fakta selanjutnya tentang biji sawi ini. Apa? Kenapa Tuhan Yesus pakai biji sesawi ya? Kita mulai terlebih dahulu di Alkitab, di Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan Bapak Saudara. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Nah, ini tadi saya sudah bilang di tanah ladang, jadi ditaburkan. Jadi gitu ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, ini yang saya tadi ngomong. Kalau dulu awal-awalnya saya pikir biji sawi itu semacam kayak sayuran itu tadi. Tetapi ternyata kok sawi bisa ada pohon, tumbuh pohon atau seperti pohon. Nah, ternyata itu tadi setelah saya lihat di browsing, ternyata seperti itu tentang sesawi itu tadi. Nah, terus hal yang kedua, fakta kedua tentang di Alkitab tentang biji sesawi tadi. Kita membuka di Matius 17 ayat yang ke-20. Ya, saya bacakan Bapak Saudara. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata-kata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Nah, kalau di sini biji sawi berbicara tentang iman. Nah, memang biji sawi ini dikatakan
tanaman yang bijinya kecil, kurang lebih tadi 1 milian lah, kurang lebih itu. Nah, kalau sesawi hanya mungkin 1 mili saja besarnya, ketika ditaburkan dia akan menjadi pohon sesawi yang tingginya saya kurang lebih lah mencapai 3 meteran. Wah, 3 meter lumayan tinggi ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dari biji yang kecil bisa ya jadi suatu pohon yang besar, yang tinggi, kurang lebih 3 meter. Bahkan di situ dikatakan burung-burung bisa bersarang di sananya. Nah, fakta tentang biji sawi pun sebenarnya ternyata banyak manfaatnya. Biji sawi ini kalau di daerah Timur Tengah ataupun di Eropa umumnya, ini dijadikan rempah-rempah dan mengandung banyak sekali vitamin. Bahkan ada minyak biji sawi. Berarti biji sawi ini sangat bermanfaat sekali dan mengandung banyak vitamin. Nah, ini yang menjadi kenapa hal kerajaan surga bisa diumpamakan seperti biji sawi. Jadi apa yang kita dapat dari biji sawi ini? Kenapa Tuhan Yesus? Inilah fakta yang saya dapat, bahwa hal kerajaan surga dari sesuatu yang kecil itu bisa berubah, bisa menjadi tumbuh besar. Benih sesawi itu tak hanya menjadi besar, tapi cabang-cabangnya sedemikian rindang sehingga menjadi rumah bagi burung-burung di udara. Pohon sesawi itu malah menjadi sebuah ekosistem. Nah, menjadi sebuah ekosistem. Ekosistem apa? Tadi ada burung-burung bersarang di situ. Di mana burung-burung bisa beranak pinak di situ. Tak hanya menjadi besar, tetapi lebih dari itu bisa jadi berkat. Nah, kerajaan surga ternyata digambarkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil. Kita mungkin kalau secara logika, bagaimana kita memandang hal yang kecil tadi? Kalau secara dunia, kita menyepelekan hal yang kecil. Tetapi hal kerajaan surga, dari yang kecil itu tadi, bisa Tuhan pakai. Meskipun kontribusi kita kecil, itu bisa menjadi suatu hal yang luar biasa. Gambaran jemaat mula-mula dari 12. Dari seorang Petrus, pada saat dipenuhkan oleh Roh Kudus, hari raya Pentakosta. Dari seorang Petrus pada saat setelah dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia khotbah di depan umum 3.000 orang yang bertobat. Bayangkan, dari seorang Petrus. Inilah gambaran dari kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kenapa diumpamakan seperti biji sawi? Ternyata itu Bapak Ibu Saudara. Meskipun dunia melihat itu sepele, tetapi Tuhan bisa pakai itu menjadi sesuatu yang besar, yang bisa bahkan bisa menjadi berkat. Seperti halnya tanaman tadi, bijinya kecil tapi tumbuh besar, bahkan sampai 3 meter. Bahkan burung-burung pun bisa bersarang di situ, menjadi suatu ekosistem. Nah, bermanfaat sekali, bijinya pun bermanfaat. Banyak sekali kandungan-kandungan di dalamnya. Sekecil itu bisa kandungannya banyak sekali. Jadi sekecil apapun kontribusi kita tidak perlu minder, kita tidak perlu malu. Kita serahkan sama Tuhan Yesus, kita akan menjadi suatu hal yang besar. Nah, fakta yang kedua tadi yang kita sudah baca tentang iman sekecil biji sawi tadi itu bisa memindahkan gunung. Nah, iman sekecil biji sawi, tapi kenapa Tuhan pakai kembali perumpamaan biji sawi? Nah, ini kembali saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak pakai yang kecil-kecil seperti pasir? Pasir kan juga kecil. Tidaklah kamu memiliki iman sebutir pasir. Nah, tapi tidak. Tuhan Yesus kenapa kasih perumpamaan seperti biji sawi? Kembali, kalau iman dalam hidup kita, memang iman itu kita memiliki iman sebiji sawi kecil. Tetapi kalau iman itu bertumbuh, nah, kalau kita memiliki iman, jangan tetap iman itu kecil itu tadi, tapi harus bertumbuh. Dari yang kecil harus bertumbuh, harus menjadi iman yang bertumbuh, yang bisa menjadi besar, yang bisa memberkati orang. Dan iman itu kembali, iman itu harus diarahkan kepada Tuhan Yesus. Iman yang berharap sama Tuhan Yesus. Jadi kembali berbicara soal iman,
Bapak Ibu Saudara, kalau biji sawi tadi itu supaya tumbuh bagaimana? Harus ditanam di dalam tanah. Nah, tanah ini berbicara soal hati. Bagaimana hati kita? Setelah iman itu ada dalam hati kita, tinggal tergantung dari diri kita. Apakah kita sudah akan pelihara terus iman itu? Apakah tetap kecil itu tadi? Apakah bertumbuh? Bertumbuh. Tergantung dari tanah itu tadi. Tanah itu subur atau tidak. Nah, jadi terus kita harus seperti halnya tanaman. Tanaman butuh yang namanya nutrisi-nutrisi. Sama, iman terus harus kita tumbuhkan dengan kita cara membaca firman Tuhan. Kita terus baca firman Tuhan tiap hari. Itu yang akan menumbuhkan iman kerohanian kita bertumbuh. Sehingga iman kerohanian kita tetap bertumbuh dalam pengiringan dengan Tuhan Yesus saja. Sehingga kita tidak hanya memiliki iman sekecil biji sawi saja, tapi biar iman itu bertumbuh. Saya yakin dan percaya, sebesar masalah apapun gunung tadi katakan, itu akan kita bisa pindahkan, kita bisa menghadapi masalah itu. Karena yakin dan percaya, iman itu bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Bukan sekecil, tetap kecil, hanya mati. Tetapi iman itu hidup, bertumbuh, dan semakin besar, dan bisa berbuah, dan bisa menghasilkan buah yang memberkati banyak orang. Inilah fakta yang bisa saya bagikan pagi hari ini tentang biji sesawi. Dan biarlah kita mau belajar dari hal yang kecil tentang biji sesawi. Kita yakin dan percaya, kita tidak perlu melihat itu hal yang kecil. Mungkin dunia melihat itu kecil, tetapi kita serahkan sama Tuhan Yesus. Meskipun orang dunia menganggap itu tidak mungkin, tetapi sekalian percaya, di dalam Yesus, iman sebesar sebiji sesawi, kita yakin dan percaya, kalau itu kita tanam dalam hati kita, di mana hati kita memiliki hati yang subur, terus kita pelihara iman itu, kita yakin dan percaya itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, itu fakta yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Biar kita tetap sehat selalu, biar Tuhan tetap memberkati kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.